Halo teman-teman mahasiswa UT, setelah kalian mengerti tentang pelaksanaan ujian akhir semester pada semester ini, khususnya terkait dengan ujian online mata kuliah dan ujian online TAP, maka teman-teman juga wajib mengetahui untuk pelaksanaan ujian tatap muka ya, atau biasa disingkat UTM, ujian tatap muka. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat melihat penjelasan tentang ujian online mata kuliah dan ujian online TAP atau tugas akhir program, teman-teman dapat lihat linknya ada di atas ini. Nah, teman-teman, mari kita cermati, kita pahami tentang pelaksanaan ujian tatap muka atau UTM pada semester ini. Nah, teman-teman, kalian yang belum subscribe, mungkin mahasiswa baru, silakan segera subscribe channel saya ini agar kalian tidak ketinggalan setiap informasi yang saya bagikan pada channel saya ini. Nah, teman-teman yang ingin mendukung saya lebih lagi, teman-teman juga bisa kok mengklik super thanks atau terima kasih yang ada di bawah ini. Semoga bermanfaat untuk pengembangan channel saya ini. Nah, teman-teman, mari kita pahami terkait dengan pelaksanaan ujian tatap muka atau UTM. Kembali teman-teman, saya ajak untuk melihat dokumen yang tentu telah diumumkan oleh pihak UT terkait dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan ujian akhir semester dan ujian tugas akhir program pada semester ini. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami terkait dengan pelaksanaan ujian tatap muka atau UTM pada semester ini. Nah, teman-teman, pada poin A dijelaskan sebagai berikut. UTM dilaksanakan hanya untuk mahasiswa program diploma dan sarjana. Jadi untuk selain diploma dan sarjana, misalnya S2, S3 itu tidak ada. Jadi ini jelas UTM dilaksanakan hanya untuk mahasiswa program diploma dan sarjana. Nah, bentuk pelaksanaan UTM itu sebagai berikut ya. Soal UTM berupa tes objektif atau pilihan ganda. Jadi ujian tatap muka itu soalnya tes objektif atau pilihan ganda, di mana setiap naskah dan LJU sudah dilengkapi identitas peserta ujian. Jadi pada LJU nanti teman-teman, kalian itu tidak perlu mengisi identitas kalian ribet itu tidak ya, tapi semua sudah ada. Nah, biasanya itu hanya tinggal membubuhkan atau menuliskan tanda tangan dan mungkin pernyataan. Nah, pelaksanaan ujian dilakukan melalui tatap muka di lokasi-lokasi ujian yang sudah ditentukan oleh UT daerah. Nah, berkaitan dengan lokasi ujian ini teman-teman, tentu lokasi ujian yang dimaksud adalah lokasi ujian yang sudah ditentukan oleh UT daerah, tentu bekerjasama dengan pihak instansi atau lokasi-lokasi tertentu di mana di sana akan dilaksanakan ujian tatap muka. Nah, di mana teman-teman akan melaksanakan ujian tatap muka? Nah, teman-teman pada waktu melakukan registrasi pertama kali, tentu teman-teman itu sudah melakukan memilih yang namanya tempat ujian. Nah, di tempat ujian tersebut, misalnya teman-teman itu memilih tempat ujian Kota Semarang. Nah, nanti teman-teman melihat informasi dari UT daerah masing-masing terkait dengan kalau tempat ujiannya itu di Kota Semarang misalnya, itu di mana saja. Sesuaikan dengan kursi kalian, sesuaikan dengan ruang kalian, ruang berapa, dan kursinya untuk itu kursi nomor berapa. Nah, itu teman-teman harus melihatnya di KTPU atau kartu tanda peserta ujian. Nah, teman-teman, terkait itu juga teman-teman, kalau mungkin di dalam KTPU itu tidak tertera lokasi ujiannya itu di mana, maka teman-teman wajib update informasi di UT daerah kalian masing-masing atau di tempat ujian yang termasuk di dalam UT daerah tersebut. Ya, misalnya kok
tempat ujiannya itu Kota Semarang. Nah, Kota Semarang ini kan masuk di dalam UT daerah Semarang. Nah, itu teman-teman melihat informasi dari UT daerah Semarang. Kalau misalnya Purwokerto, teman-teman juga melihat informasi dari UT daerah Purwokerto dan yang lainnya juga. Jadi sesuaikan dengan pemilihan tempat ujian kalian. Nah, kemudian teman-teman, daftar dan jadwal mata kuliah melalui skema layanan UTM tercantum pada kartu tanda peserta ujian KTP UTM dan dapat diunduh pada laman myut.ut.ac.id mulai tanggal 14 Mei 2024. Nah, ini jelas kalian nanti harus mencetak kartu tanda peserta ujian dulu ya. Nah, di sana di dalam KTPU itu akan ada KTPU untuk ujian online, UTM, dan UO. Nah, memang belum tentu semua mahasiswa melakukan atau harus menempuh 3 modus ujian tersebut, tetapi apa yang ada di KTPU tersebut itu yang harus kalian tempuh. Nah, terkait dengan apakah sudah bisa mencetak KTPU atau belum, silakan teman-teman cetak di laman myut.ut.ac.id. Kemudian berapa jangka waktu pengerjaan UTM? Maksimum 90 menit. Nah, di sini dijelaskan dengan sangat baik ya, bahwa jam UTM per hari ujian itu ada 5 jam. Ya, 5 jam. Jam ujian itu ada 5 jam. Nah, di sini pada jam ujian, silakan teman-teman yang belum mengerti bisa memperhatikan. Untuk Romawi 1.1 dan 2.2. Romawi 1 ini artinya pelaksanaan UTM hari pertama. Nah, kalau pada semester ini, pada saat saya membuat video ini, maka pelaksanaannya hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Nah, untuk Romawi 2 ini pelaksanaan UTM hari kedua, hari Minggu. Nah, yang angka di belakang ini adalah jam keberapanya. Misalnya ini hari pertama jam ke-1, hari pertama jam kedua, hari pertama jam ketiga, keempat, dan kelima. Ini hari kedua jam ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, tentu untuk pelaksanaan jamnya jam berapa? Untuk jam pertama memang dimulai jam 7 sampai 8.30 untuk WIB. WITA 8.00 sampai 9.30. WIB 9.00 sampai 10.30. Nah, teman-teman, untuk jam ini teman-teman harus memperhatikan dengan baik kalian itu berada di daerah mana, apakah WIB, apakah WITA, atau WIT. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Tentu di dalam KTPU itu sudah jelas ya. Jadi harus kalian perhatikan KTPU dengan baik. Nah, kemudian teman-teman, khusus bagi mahasiswa yang memiliki mata kuliah ujian bentrok dengan mata kuliah lain. Nah, ini teman-teman perhatikan. Untuk mata kuliah yang bentrok pada waktu yang sudah cukup lama, memang ini tidak bisa ditempuh dengan ujian tatap muka secara bersamaan. Misalnya bahasa Indonesia itu jamnya jam 1.1, kemudian ada mata kuliah PKN misalnya jam 1.1. Itu kan namanya sama atau disebut di sini jam ujian bentrok. Pada waktu dulu teman-teman dulu ya, itu untuk jam ujian bentrok maka tidak dapat ditempuh mata kuliah itu bersama-sama. Itu tidak mungkin. Jadi salah satu mata kuliah itu ditempuh dengan ujian tatap muka, yang lain bisa ditempuh dengan ujian online. Itu yang dulu. Tetapi yang sekarang teman-teman, saya ulangi, tetapi yang sekarang teman-teman, untuk mata kuliah yang jam ujian bentrok dengan mata kuliah lain, mungkin di link registrasi mata kuliah itu ada modul G4 ya, atau intinya itu bentrok, itu tidak masalah sama sekali ya, tidak masalah sama sekali. Nah, karena apa? Mata kuliah bentrok tersebut akan dialihkan secara otomatis oleh sistem ke skema layanan UO atau ujian online. Jadi misalnya begini,
Misalnya mata kuliah Bahasa Indonesia itu jam ujiannya 1.1. Kemudian mata kuliah PKN jam ujiannya 1.1 dengan kode bentrok atau G4. Nah, yang mata kuliah Bahasa Indonesia tersebut akan ditempuh dengan ujian tatap muka, tetapi kalau yang mata kuliah yang bentrok tadi itu pasti akan ditempuh dengan layanan ujian online atau UO. Jadi ujian online mata kuliah. Jadi bagi teman-teman mahasiswa UT yang meregistrasi mata kuliah kemudian jam ujiannya bentrok itu tidak masalah sama sekali ya. Jadi aturan atau sistem UT sekarang sudah berbeda. Nah, informasi perubahan mata kuliah bentrok dapat dilihat di KTPUO, Kartu Tanda Peserta Ujian Online. Kemudian teman-teman, khusus mahasiswa layanan luar negeri, UTM dialihkan ke skema layanan UO melalui ujian online remote proctoring UORP. Jadi kalau ujian tatap muka itu tidak berlaku untuk mahasiswa layanan luar negeri. Kemudian pengelolaan layanan luar negeri berdasarkan wilayah ujian dan UT daerah pengelola sebagai berikut. Ini ada daftarnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin memang berada di layanan luar negeri, teman-teman tetap mengikuti informasi terbaru dari UT layanan luar negeri ya, di mana ataupun bagaimana sistem ujian yang harus kalian tempuh. Itu sangat penting sekali. Jadi teman-teman ingat bahwa untuk pelaksanaan ujian tatap muka yang hari Sabtu dan Minggu itu, intinya teman-teman tidak dapat mengajukan pengajuan pindah jam ujian atau pindah tanggal ujian, tidak bisa. Yang bisa dilakukan itu mengajukan pindah lokasi ujian atau yang namanya numpang ujian. Itu tentu teman-teman jika melakukan numpang ujian, pindah lokasi ujian, itu teman-teman harus melakukan laporan ke UT daerah jauh sebelumnya ya, biasanya itu 2 minggu sebelumnya agar dapat diatur dengan baik. Nah, itu tentu sesuai juga dengan ketentuan yang berlaku di UT daerah masing-masing. Nah, bagaimana teman-teman pelaksanaan ujian tatap muka atau UTM itu memang merupakan salah satu bentuk atau modus layanan ujian di UT saat ini. Nah, itu akan kalian tempuh sesuai dengan mata kuliah yang ada di KTPU. Jadi mata kuliah mana yang akan ditempuh dengan ujian tatap muka itu sudah ada di KTPU. Tetapi saya ingatkan lagi ya, ujian tatap muka itu teman-teman tidak dapat mengajukan perubahan jam ujian ataupun tanggal ujian. Yang bisa dilakukan adalah mengajukan pindah lokasi ujian dengan mengajukan numpang ujian ke UT daerah. Tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UT daerah, dan teman-teman harus melakukan laporan itu sesegera mungkin ya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman untuk ujian tatap muka ini, teman-teman nanti tentu juga sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Ada yang secara umum adalah mengerjakan di lembar ujian yang memakai pensil 2B. Jadi teman-teman harus menyiapkan pensil 2B dan penghapusnya juga. Dan mungkin yang ada mata kuliah listening, reading dan sebagainya, mungkin bentuknya juga berbeda, tetapi tetap di dalam lingkup ujian tatap muka. Nah, teman-teman jika ada pendapat ataupun revisi dari apa yang saya sampaikan, silakan teman-teman coret-coret di kolom komentar ya. Silakan bagikan video saya ini kepada teman-teman yang lain, khususnya mahasiswa baru, agar teman-teman paham dan tidak keliru serta siap untuk mengikuti ujian pada semester ini. Demikian teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.